Halo, saya Sabit Suraira. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan bahas tentang pengalaman berharga saya ikut sebuah kegiatan keren yang namanya Google Summer of Code atau biasa disingkat dengan GSOC. Bagi kalian yang penasaran gimana sih caranya ikut GSOC dan apa tips dan trik sukses ngikutin kegiatan GSOC sampai selesai, silahkan ikutin video ini sampai selesai. Jadi Google Summer of Code ini merupakan sebuah program berskala global yang diadakan oleh Google. Pada kegiatan ini kita dimungkinkan untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi open source di seluruh dunia. Nantinya kita bisa ikutan ngerjain project-project open source mereka pada musim panas, dan lebih kerennya adalah kegiatan ini nggak cuma ditujukan untuk pelajar saja, melainkan bisa dikerjain oleh pihak-pihak umum seperti saya ini. Awal ketertarikan saya pada kegiatan ini, jadi pada akhir 2023 itu saya punya niat untuk ikut gabung di salah satu project open source. Harapannya sih project open source yang berskala global lah ya. Ini tujuannya sebenarnya untuk ngembangin ilmu pengetahuan saya, sekaligus bisa ngerasain dan nambah wawasan saya gimana sih rasanya kerjasama dengan orang-orang yang terlibat di open source di seluruh dunia. Kemudian saya dapat atau nemuin sebuah artikel di mana artikel ini menyarankan kalau kita mau coba-coba gabung di project open source, kenapa nggak sekalian ikut kegiatan Google Summer of Code ini aja gitu kan. Karena di kegiatan ini nantinya Google udah memfasilitasi gitu kan untuk koneksi kita dengan organisasi open source, dan selain itu juga Google akan memberikan partisipannya reward dalam bentuk uang cash gitu. Jadi ini bikin saya benar-benar udah deh ke GSOC aja kalau gitu, coba-coba cari info tentang GSOC. Kemudian saya langsung explore tentang GSOC dan akhirnya saya lihat, oh ternyata dia baru buka, saya lupa rasanya di sekitaran bulan Februari, dan saat dia buka saya langsung buka-buka di websitenya. Jadi intinya nanti ketika udah buka, nanti GSOC itu udah nyediain daftar organisasi open source yang terlibat pada kegiatan ini. Itu ada banyak banget, ratusan organisasi yang juga terkenal-terkenal semua gitu kan. Jadi contohnya ada Kotlin gitu kan, bahasa pemrograman Kotlin, ada juga TypeScript, ada juga Linux. Jadi mereka terlibat di sana dan mereka membuka peluang untuk kita terlibat pada project-project mereka. Nah, selain itu nanti setiap organisasi ini akan ngeluarin atau nampilin daftar-daftar project yang mereka minati untuk dikembangkan oleh partisipan di GSOC ini. Tapi sebenarnya ini nggak dikunci mati ya oleh mereka. Jadi kalaupun kita misalnya punya ide, pengen ngembangin project apa pada organisasi mereka, itu mereka terbuka banget untuk hal-hal tersebut. Jadi kita bisa menuangkan ide-ide, kalau kita udah punya ide, kita tuangin aja untuk dijadikan sebuah proposal. Nah, di GSOC sendiri ada 3 kategori project. Yang pertama itu ada project yang small. Small ini artinya dia cakupannya cuma 90 jam pengerjaan. Ada yang medium, ini cakupannya 175 jam pengerjaan. Dan yang large yaitu 350 jam pengerjaan. Dan jumlah reward yang kita terima nantinya ini berdasarkan jenis project yang kita ikutin. Jadi kalau kalian ngambil project yang small, itu kalian nanti akan dikasih reward sebesar $750. Kalau yang medium itu $1.500, dan kalau yang large itu $3.000. Ini cuan sekali sebenarnya ya, kita kalau dikasih rewardnya lumayan lah. Kalau di rate Indonesia ini bagi saya pribadi gede gitu. Akhirnya setelah pendaftarannya dibuka, saya pun mulai explore di webnya. Jadi saya bacain banyak banget profil-profil organisasi yang terlibat di sana. Dan setiap organisasi juga kan udah ada ngasih daftar project nih. Jadi saya bacain banyak banget project-project yang mereka inginkan. Saya lupa, tapi seingat saya baca ratusan project juga waktu itu ya. Untuk saya analisis kira-kira mana sih yang saya minatin dan cocok untuk saya kerjakan. Akhirnya tibalah saat pendaftaran dibuka, jadi kita udah bisa mulai apply proposal kita ke webnya GSOC. Tadinya terus terang saya punya niat apply kurang lebih 5 proposal. Karena terus terang ini adalah partisipasi saya yang pertama di Google Summer of Code. Jadi saya agak-agak nggak pede kalau cuma ngajuin satu proposal, takutnya nggak lulus gitu kan. Jadi tadi saya target ngajuin minimal 5 proposal. Cuman ya karena banyak kesibukan dan ada juga beberapa organisasi yang saya nggak bisa penuhi syaratnya. Jadi waktu itu ada organisasi yang dia cuman mau nerima
student aja, dia nggak mau nerima pihak umum. Jadi saya nggak bisa nih daftar di sini. Sehingga pada akhirnya jumlah proposal yang saya ajuin itu cuman satu buah proposal. Jadi sebenarnya agak nekat ya, ikut pertama kali dan cuman ngajuin satu buah proposal. Cuman alhamdulillah setelah menunggu sekian lama ternyata saya dinyatakan lulus proposal dan yang saya ambil itu project yang tipenya large dan akhirnya ya saya lulus untuk proposalnya. Oke, setelah kita lulus proposal sebenarnya kalian jangan seneng dulu nih karena itu cuman kelulusan bahwa kalian berhak mengikuti kegiatan ini saja. Kalian belum menyelesaikan apa-apa. Kalian juga belum berhak menerima reward apapun. Nah, jadi setelah kita lulus, Google tuh ngadain kayak Google Meet, itu jumlah pesertanya saya lupa, tapi kurang lebih 300-an orang ya. Artinya itu jumlah partisipannya sekitar itulah kali ya. Dan kebanyakan itu orang-orangnya dari India gitu kan, dari China, dan dari Eropa juga banyak. Pada saat itu kita dikumpulin oleh Google semuanya dan dijelasin gimana mekanismenya nanti. Kita juga diwajibin buat akun Pioneer. Pioneer ini adalah sebuah platform yang nanti digunakan untuk pembayaran rewardnya. Jadi kita di briefing dan dikasih banyak penjelasan. Nah, setelah di briefing sama si Google-nya dengan begitu banyak partisipan, selanjutnya saya juga di briefing oleh organisasi yang saya kerjain project-nya. Waktu itu ada sekitar 10 partisipan ya. Ada yang dari India sebagian besar, ada yang dari Eropa juga, dan saya sendiri sih yang dari Indonesia. Bahkan yang dari Asia Tenggara pun cuman saya sendirian waktu itu. Jadi waktu di brief sama organisasinya kita dijelasin lebih detail lagi. Nanti kita disuruh ngelaporin setiap progres kemana, terus nanti komunikasinya pakai platform apa itu kan. Kita diminta pakai Slack organisasinya, pelaporannya dan segala macam juga diminta, mereka udah jelasin di sananya semua. Selama pengerjaan kita dikasih pendamping 2 orang mentor dari organisasinya. Cuman untuk case saya pribadi, saya nggak tahu nih terjadi di semua apa enggak. Yang jelas saya cuman dipegang oleh satu mentor. Mentor satunya ini sebenarnya lebih kepada mentor untuk backup saja. Kalau mentor utama saya sedang berhalangan saja. Nah, yang menarik adalah ternyata pada saat briefing itu kan kita ada perkenalan nih. Perkenalan dan minta jelasin project yang mau dikerjain. Ada beberapa orang, itu orang-orang Eropa semua sih. Jadi waktu mereka ngenalin diri, ternyata mereka itu mengaku bahwa mereka dari organisasi tersebut. Tapi saya nggak tahu nih, status mereka itu pegawainya atau kayak internship aja gitu. Yang jelas memang mereka ngerjain project yang sifatnya core untuk platform organisasi tersebut. Jadi saya pribadi nggak berani emang ngambil project itu karena emang itu harus tahu dalamannya gitu kan. Tapi mereka berani yang ternyata emang mereka orang dalam gitu kan. Jadi kesempatan ini mungkin memang dimanfaatkan oleh organisasi untuk ngasih reward kepada entah internship mereka atau pegawai mereka untuk ngembangin produk mereka itu sendiri. Gitu. Untuk project yang saya kerjakan ini tipenya large dan ini kurang lebih dikerjakan selama 12 minggu. Artinya kurang lebih 3 bulan pengerjaan. Jadi nanti udah ditentukan kapan start dari pengerjaan projectnya. Cuman dari mentor saya, sebelum waktunya dimulai pun dia udah minta saya bikin dokumen yang detail terkait projectnya dan udah minta saya nyiapin aset dan source yang saya dibutuhkan untuk pengerjaan projectnya. Jadi bagi dia sih ya biar nantinya nggak terkendala banyak hal yang tidak diinginkan gitu. Dan perlu kalian ketahui bahwa setelah kita lulus GSOC itu, dari Google-nya sebenarnya nggak tahu apa-apa lagi. Dia lepas tangan aja. Dia menyerahkan semua prosesnya itu kepada masing-masing organisasi. Jadi yang menentukan kita lulus atau enggak nantinya organisasi dan mentor kita. Jadi Google udah nggak tahu menau lagi nantinya kita lulus apa enggak, terus gimana alur pengerjaan dan segala macam. Google benar-benar menyerahkan semuanya pada setiap organisasi. Nah, untuk pengerjaannya sendiri nanti akan dibagi menjadi 2 termin. Artinya ada 2 kali evaluasi yang menyatakan kita bisa lulus dari program ini. Yang pertama itu ada mid evaluation, yang kedua ada final evaluation ya. Dan nanti setiap kita lulus setiap evaluasi ini, kita akan nerima reward. Jadi saya lupa tepatnya, kalau nggak salah kalau mid evaluation itu kita setelah lulus kita dikasih 40% dari total reward. Kemudian kalau udah final evaluasi terlulus baru kita dikasih sisa dari reward yang udah ditentukan sebelumnya.
Selama pengerjaan saya alhamdulillah tergolong lancar ya. Jadi saya berusaha untuk berkomunikasi dengan baik dengan mentor saya. Saya selalu laporin apa yang saya kerjakan setiap hari, setiap jam saya laporin ke mentor saya. Kemudian progresnya gimana, kalau ada kendala juga saya selalu laporin kepada mentor saya. Biasanya sih halangan yang juga terasa itu karena saya kan sehari-hari juga kerja ya, kerja full time. Jadi kadang-kadang cukup sulit mengatur waktu. Jadi biasanya gini, seminggu misalnya kita butuh 40 jam untuk berkontribusi. Biasanya saya akalin sebelum saya pergi ke kantor, subuh-subuh saya nyicil ngerjain kayak 2 jam. Kemudian malamnya dari jam 7 sampai jam 10 saya ngerjain, jadi dapat 5 jam sehari. Nah, sisa jam yang nggak tercapai untuk seminggu itu saya bantai di weekend. Bahkan mentor saya juga sebenarnya lebih sering ngadain evaluasi itu di weekend gitu, karena dia juga kan kerja kan. Jadi dia juga sibuk, jadi pada saat weekend lah biasanya kami lebih banyak berdiskusi tentang project yang dikerjakan itu. Saya pribadi sangat terbantu banget dengan peranan mentor saya. Saya nemuin beberapa case masalah yang memang membingungkan. Jadi saya sering nanya ke mentor saya dan mentor saya benar-benar sangat bantu saya nentuin solusinya. Bahkan untuk case tertentu kalau ada requirement yang nggak cocok nih ya dengan project detail yang saya ajuin, mentor saya itu terbuka banget untuk ya udah kalau gitu kamu rubah aja spesifikasi requirementnya seperti ini gitu. Tapi ya nanti saya diminta untuk mengedit dokumen-dokumen requirement dari project tersebut. Intinya sih saya terbantu banget dengan peran mentor ini. Selama pengerjaan, Google sendiri selalu mengingatkan ya lewat email untuk minta seluruh partisipan itu berkomunikasi dengan baik dengan para mentor. Dan ini benar-benar saya coba terapkan. Jangan sampai saya dianggap mentor nggak bersahabat ya, sulit dihubungi dan segala macam. Jadi saya selalu berusaha berkomunikasi. Bahkan mentor saya itu kan setiap weekend dia akan minta progres detail saya gimana gitu kan, dan minta penjelasan, dan nanti dia cocokin dengan timeline yang udah saya buat pada saat nulis proposal. Pada saat ini biasanya dia nggak pernah minta sih sampai video demo segala macam, tapi saya berusaha untuk nyiapin ini video demonya, ini link demonya, dan ini file-file source-nya seperti ini. Jadi dengan harapan mentor saya ngerasa saya berkomunikasi dengan baik dan terbuka untuk menyampaikan semua progress project yang udah saya kerjakan. Efeknya adalah, jadi saya punya pengalaman menarik. Jadi pada saat mid evaluation, itu 2 minggu sebelumnya, itu waktu itu lagi zaman-zaman libur gitu kan, libur-libur panjang. Jadi saya udah nanya ke mentor saya, ada yang perlu saya siapin lagi nggak untuk mid evaluation gitu kan, selain progress projectnya. Cuman dijawab, oh nggak apa-apa, project kamu lanjutin aja gitu kan. Sejauh ini nanti saya akan pantau via project. Nah, kemudian saya naik gunung tuh ceritanya, naik gunung karena libur kan ya. Setelah naik gunung turun, nggak lama tuh saya demam, kayaknya karena kecapean dan kurang tidur, saya demam, cukup lama demamnya, dan pada saat itu mentor saya chat minta saya bikin dokumentasi yang sebenarnya benar-benar harus buka laptop gitu ya. Sementara saat itu saya nggak bisa buka laptop. Saya izin tuh sama mentor saya, waduh saya mohon maaf lagi sakit dan segala macem. Nah, karena emang selama ini komunikasi kami baik, jadi mentor saya itu nggak masalah gitu. Jadi dia nggak ngerasa saya mau bohong segala macem. Dia bilang ya udah kalau kamu sakit nanti aja tunggu sembuh gitu kan. Cuman saya bilang saya kayaknya bakal lama nih sakitnya. Karena emang rasanya waktu itu nggak enak banget. Ya nggak apa-apa lah, tunggu pulih aja kamu kerjakan. Yang bikin saya shock adalah waktu saya lagi sakit saya berusaha lah untuk ngerjain apa yang dia minta ya, tapi memang lambat banget. Tapi saya tiba-tiba shock pas lihat email saya dinyatakan lulus mid evaluation. Artinya mentor saya tanpa meriksa dokumen pun dia nyatain saya lulus. Terus dia langsung email nanti kalau udah sembuh kerjaan ini ya, dia ngasih tas. Dan wah saya bener-bener ngerasa wah dia baik banget dengan saya ya. Jadi setelah saya sehat, saya langsung kerjain tuh semua tasnya untuk menjaga kepercayaan mentor saya. Jadi itu salah satu saran saya, jaga komunikasi kalian dengan mentor kalian. Dan akhirnya setelah berjuang sekitar kurang lebih 3 bulan, saya pun dinyatakan lulus oleh mentor saya, dan saya ngerasa kebantu banget, saya dapat banyak pelajaran, dan waktu saya lihat review dia tentang saya sih cukup memuaskan bagi saya pribadi ya. Saya cukup ngerasa tersanjung lah ya, karena dia anggap baik dalam progres pengerjaan project ini oleh mentor saya. Oke, ini bagian yang kalian tunggu-tunggu pastinya terkait dengan reward. Seperti yang saya katakan tadi, saya ngambil project yang large ya, itu saya dapat reward $3.000, tapi dibagi 2 termin, dan pembayarannya tadi lewat
platform yang namanya Payoneer. Kemudian dari Payoneer ini dia akan transfer ke rekening kita gitu. Jadi tadi dari dolar ditransfer ke Payoneer, kemudian Payoneer transfernya ke bank lokal lah ya, itu ditransfer ke rupiah. Kebetulan pada saat itu rupiah lagi tinggi-tingginya, menyentuh 16.000 ya. Jadi saya cukup diuntungkan dengan kondisi rupiah lagi melemah pada saat itu. Jadi waktu dikonversi ke rupiah, ya lumayan waktu itu, dapatnya lumayan banyak. Jadi itulah terkait dengan reward. Dan rewardnya cepet banget. Jadi kalau hari ini saya dinyatain lulus, besoknya itu udah ditransfer ke akun Payoneer saya. Kemudian besoknya lagi udah ditransfer dari Payoneer ke akun bank saya. Jadi kurang lebih butuh 2 hari untuk kita benar-benar nerima reward yang dikasih Google kepada para partisipan. Oke, nah berikut tips dan trik dari saya pribadi jika kamu ingin sukses dalam kegiatan Google Summer of Code. Jadi yang pertama, saran saya adalah kalian harus memilih tema yang kalian minatin. Nanti kan ada banyak organisasi dan banyak jenis project yang mereka tawarkan. Jangan ngambil project yang kalian bener-bener nggak tahu apa-apa gitu kan. Karena kita cuma mengerjakan project itu maksimal 3 bulan. Jadi kalau kalian bener-bener mau belajar dari nol, takutnya nanti nggak sempet. Misalnya nih, kalian mau ngembangin bahasa pemrograman Kotlin. Sementara kalian dengan Kotlin pun nggak tahu apa-apa gitu misalnya ya. Nah itu kan agak-agak beresiko sekali gitu. Jadi minimal kalian ngambil project yang memang kalian minatin dan kalian udah cukup tahu seluk-beluk medan perangnya sehingga bisa ngebantu kalian untuk pengerjaan projectnya. Yang kedua, sebelum kalian ngajuin proposal, minimal kalian harus cari tahu dulu tentang organisasi dan project yang mau kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus tahu nih, organisasi itu ngerjain project apa sih, mereka bikin produk apaan sih, kalian harus tahu. Yang kedua, kalian minimal tahu teknologi yang mereka gunakan, mulai dari bahasa pemrogramannya, atau kalau ada teknologi tertentu yang mereka gunakan, itu kalian minimal harus tahu. Kemudian kalian paling enggak udah buka source code mereka lah di GitHub mereka misalnya. Tapi bukan cuma buka halaman GitHub-nya aja, kalian minimal udah baca masuk ke dalam dari source code mereka. Paling enggak kalian tahu struktur-struktur dari kode mereka, di mana letak untuk ngeksekusi fungsi ini, fungsi itu, kalian udah tahu dengan cara buka-buka source code-nya. Dan yang terakhir, baca dokumentasi dari project yang mau kalian kerjain. Karena kalian biasanya tersandung di sini nih. Udah niat ngerjain project, ternyata kalian nggak ngerti apa-apa. Minimal kalian udah baca dokumentasinya. Apa saja FAQ-nya misalnya yang ada pada project tersebut, sehingga ini memuluskan kalian dalam mengerjakan project. Pesan saya adalah jangan berperang pada medan tempur yang benar-benar kalian nggak kuasain. Ini meningkatkan resiko kegagalan kalian. Yang ketiga, bikinlah proposal yang jelas dan detail. Ini udah diingatkan dari si Google-nya. Gisoknya udah ngingetin bahwa bikinlah proposal sesimpel dan sedetail mungkin. Sehingga dari mentor atau organisasi kalian itu bisa memahami ini project apaan sih gitu kan. Jadi saya kemarin berusaha untuk menjabarkan proposal saya baca berulang-ulang tuh proposalnya. Mudah dipahami apa enggak, saya tanya dengan orang-orang tertentu, kamu ngerti nggak apa yang mau saya kerjain? Dan timelinenya pun saya bikin detail banget, karena pasti organisasi ngenilai. Kalau kita bikin timeline sembarangan, dia pasti ngerasa, ini orang kayaknya nggak ngerti merencanakan deh, merencanakan project deh. Tapi kalau kita bikin timeline dengan matang, pasti mereka ngerasa, wah ini orangnya benar-benar ngerti apa yang mau dia kerjain. Jadi worth it untuk saya luluskan pada Gisok kali ini. Kemudian jangan takut gagal. Jadi ternyata dari yang saya baca itu ada banyak banget orang-orang yang ngerasa ragu dan takut untuk coba ngajuin proposal di Gisok. Karena mereka tuh mikirnya yang nyelenggarain Google nih ya. Kemudian partisipannya kan dari seluruh dunia. Jadi mereka udah takut duluan untuk ikut sehingga mereka pesimis untuk ngajuin proposal. Kalian jangan takut, please jangan takut. Kita harus berani mencoba. Kalau kalian takut nulis bahasa Inggris proposalnya, ya kalian harus belajar, kalian coba minta bantuan teman-teman kalian yang ngerti bahasa Inggris. Minimal kalau kalian ngajuin pada tahun ini dan gagal, itu bisa jadi pelajaran untuk kalian ngajuin ulang di tahun depannya lagi. Dan yang terakhir tips saya adalah jaga komunikasi kalian dengan para mentor kalian. Ini sebenarnya selalu diingetin oleh tim Gisok via email ya kepada semua partisipan untuk menjaga komunikasi. Bahkan Google tuh kalau email
tiga kali nih, komunikasi, komunikasi, komunikasi. Karena kayaknya ada banyak banget peserta yang terhambat karena komunikasi mereka dengan mentor mereka itu jelek banget. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, saya selalu berusaha untuk menerapkan komunikasi yang baik dengan mentor saya. Dengan begitu, mentor saya pun punya kepercayaan dengan saya dan kalau ada trouble-trouble dikit, mereka akan memudahkan saya dalam mengerjakan proyeknya. Dan ya pada akhirnya memang benar, memang setelah kita jaga komunikasi, project ini bisa saya selesaikan dengan tanpa hambatan yang terlalu berarti. Oke, sekian dari saya. Saya harap kalian ada gambaran tentang gimana sih kegiatan GISOK itu sendiri, dan saya harap kalian bisa ikut berpartisipasi dan lulus pada kegiatan Google Summer of Code di tahun selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.